Halo, perkenalkan nama saya Brian Wahyu Permana dengan NPM 205415108. Saya dari Kehutanan kelas A angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal tentang banjir dengan judul Zonasi Tingkat Kerentanan Banjir di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang ditulis oleh Eno Batiar Setiawan, Fadliha Yusran, Fakrur Razi, dan Trina Mustika. Pendahuluan. Banjir merupakan suatu kondisi debit aliran di sungai dalam jumlah yang tinggi yang relatif lebih besar dari kondisi normal akibat hujan yang turun di hulu atau di suatu tempat tertentu terjadi secara terus-menerus sehingga air tersebut tidak dapat ditampung oleh sungai, melimpah keluar dan menggenangi daerah sekitarnya. Departemen Kehutanan tahun 2009. Banjir merupakan permasalahan umum yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia, terutama di daerah yang padat penduduknya seperti daerah perkotaan. Kejadian atau fenomena alam berupa banjir yang terjadi akhir-akhir ini di Kota Banjarbaru memberikan dampak yang amat besar bagi korban baik dalam segi material maupun spiritual. Rumusan masalah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta menghindari terjadinya dampak bencana banjir di Kota Banjarbaru, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis variabel kerentanan banjir di Kota Banjarbaru mencakup penggunaan lahan, curah hujan, sifat fisik tanah, dan kelerengan yang berpotensi meningkatkan kerentanan banjir. Yang kedua, bagaimana zonasi tingkat kerentanan banjir Kota Banjarbaru. Yang ketiga, bagaimana peta zona tingkat kerentanan banjir Kota Banjarbaru. Tujuan penelitian ini yang pertama menganalisis variabel kerentanan banjir Kota Banjarbaru yang terdiri atas penggunaan lahan, curah hujan, sifat fisik tanah, dan kelerengan. Yang kedua, melakukan zonasi tingkat kerentanan banjir di Kota Banjarbaru. Dan yang ketiga, menghasilkan peta kerentanan banjir di Kota Banjarbaru. Manfaat penelitian ini yang pertama bagi pemerintah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dalam melakukan diagnosis bencana banjir, sehingga secara tepat dan tepat serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arahan prioritas kebijakan rehabilitasi lahan untuk pengendalian kerentanan banjir di Kota Banjarbaru. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang zona tingkat kerentanan banjir, sehingga diharapkan akan memiliki kesadaran dan dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan bencana banjir. Dan yang terakhir, sebagai masukan untuk pengembangan kajian ilmiah maupun studi lanjutan tentang zonasi tingkat kerentanan banjir dalam upaya pencegahan bencana banjir. Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif yang terdiri dari pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Penentuan tingkat kerentanan banjir dilakukan dengan pembobotan variabel kerentanan banjir, yakni penutupan lahan, curah hujan, sifat fisik tanah, dan kemiringan lereng. Pengumpulan data atau penutupan lahan, penggunaan dan penutupan lahan yang digunakan sebagai unsur utama dalam penentuan tingkat kerentanan banjir. Data ini diperoleh dari kantor BPKH wilayah 5 Banjarbaru. Dan pengumpulan data curah hujan menurut Asdaq 2010, metode untuk mendapatkan data hujan wilayah di Subdas Banyuirang dan Subdas Martapura ialah: yang pertama, cara rata-rata aljabar atau aritmatik. Yang kedua, cara poligon Thiessen. Yang ketiga, cara Isyoed sesuai dengan kondisi daerah penelitian wilayah Banjarbaru. Maka metode yang digunakan adalah cara rata-rata aljabar atau aritmatik. Untuk pengumpulan data infiltrasinya, kurva kapasitas infiltrasi merupakan kurva hubungan antara kapasitas infiltrasi dan waktu yang terjadi selama beberapa saat setelah hujan dengan rumus F sama dengan FC tambah F0 dikurang FC dikali E pangkat min KT, dan V dikali T sama dengan FC dikali T plus F0 dikurang FC dibagi K dan dikali 1 dikurang E pangkat min KT, di mana T adalah waktu, FO adalah kapasitas infiltrasi saat awal, FC adalah tetapan kapasitas infiltrasi, dan E ketetapan 2,718.
K adalah konstanta, dan F adalah kapasitas infiltrasi atau laju maksimum air masuk ke dalam tanah. Pengumpulan data lereng Kementerian Kehutanan tahun 2009 menyatakan bahwa peta lereng merupakan informasi untuk menganalisis kerentanan banjir yang dapat diperoleh dari informasi garis kontur menggunakan peta topografi dengan cara menghitung kemiringan lereng menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu S sama dengan I dikali IC dibagi D per 100 dikali SK dan dikali 100%, di mana S sama dengan kemiringan lereng, D merupakan jarak antar garis kontur, IC adalah interval kontur, dan SK adalah skala peta topografi yang dianalisis. Hasil dari pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama, daerah rentan banjir adalah daerah yang dari segi fisik dan klimatologisnya memiliki kemungkinan terjadi banjir dalam jangka waktu tertentu dan berpotensi terhadap rusaknya alam. Berdasarkan variabel kerentanan banjir di atas, maka diperoleh kelas kerentanan banjir sebagaimana disajikan pada tabel berikut, yaitu kerentanan banjirnya dari tidak rentan, agak rentan, dan sampai rentan. Terdapat 3 kelas banjir yang sudah saya sampaikan tadi. Berdasarkan hasil peta-peta yang sudah dilakukan proses overlay, yang pertama seluas 13,118 hektare atau 40% tidak rentan, seluas 16.810 hektar atau 51% dari luasan kota Banjarbaru ada di tingkat agak rentan, dan seluas 3.156 hektar atau 10% mengalami rentan banjir. Kelas kerentanan banjir dipengaruhi oleh masing-masing data yang telah dilakukan overlay menjadi sebuah peta kerentanan banjir sebagai berikut. Daerah yang berwarna merah merupakan daerah yang rentan banjir, yang kuning agak rentan, dan yang hijau tidak rentan. Berikut tingkat kerentanan Banjarbaru Utara dengan persentase 22% tidak rentan, 73% agak rentan, dan 4% rentan. Banjarbaru Selatan presentasinya 19% tidak rentan, 81% agak rentan, dan tidak rentan. Untuk landasan ulin sebanyak 41% tidak rentan, 51% agak rentan, dan 8% rentan. Untuk liang anggang 47% tidak rentan, 35% tidak rentan, dan 18% rentan. Untuk Kecamatan Cempaka 41% tidak rentan, 52% agak rentan, dan 7% rentan. Kecamatan yang memiliki luas kelas kerentanan banjir yang paling tinggi adalah Kecamatan Liang dengan total 1.445 hektar, diikuti Cempaka 967 hektar dan landasan ulin 620 hektar. Daerah ini mempunyai daerah rentan banjir yang luas, dipengaruhi oleh faktor curah hujan yang cukup tinggi, kelerengan yang umumnya datar 0-8%, tekstur tanah yang dengan kriteria lempung, dan penutupan lahan yang didominasi sawah, dan permukiman yang padat pada tabel. Pemetaan zonasi tingkat kerentanan banjir ini bertujuan untuk mengidentifikasi daerah mana saja yang rentan terhadap banjir. Usaha yang dapat dilakukan adalah melakukan perbaikan dan perubahan pada tutupan lahan yang merupakan faktor manusia, di mana penutupan lahan berupa sawah, perikliman, dan lahan terbuka memberikan pengaruh yang besar dalam zonasi kerentanan banjir. Sedangkan faktor-faktor yang lain merupakan faktor-faktor alam yang umumnya sulit untuk dilakukan perbaikan dan perubahan. Kesimpulannya, zonasi tingkat kerentanan banjir ini bertujuan untuk mengidentifikasi daerah mana saja yang rentan untuk terjadinya banjir, sehingga daerah tersebut dapat dianalisis untuk melakukan pencegahan dan penanganan banjir. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dianalisis, maka diperoleh kesimpulan yang pertama. Hasil analisis terhadap variabel kerentanan banjir diperoleh data bahwa penyebab utama kerentanan banjir di Kota Banjarbaru adalah perubahan penggunaan lahan, karena variabel penggunaan lahan mempunyai bobot kerentanan banjir yang paling besar. Di samping itu, topografi wilayah Kota Banjarbaru juga mempunyai
kelerengan yang cenderung datar 0-8%, sehingga air dari tempat yang lebih tinggi akan berkumpul di daerah ini. Yang kedua, berdasarkan zonasi tingkat kerentanan banjir, Kota Banjarbaru diperoleh bahwa seluas 16.810 hektar atau 51% dari luasan Kota Banjarbaru berada pada tingkat agak rentan, kemudian seluas 13.108 hektar atau 40% tidak rentan, dan seluas 3.156 hektar atau 9% rentan banjir. Peta zonasi kerentanan banjir Kota Banjarbaru menunjukkan bahwa hampir setiap semua wilayah di Kota Banjarbaru terhadap zona tingkat kerentanan banjir dengan kriteria tidak rentan, agak rentan, dan rentan terhadap kejadian banjir. Sekian dari pemaparan materi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.